Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi, ya. Saya doakan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat, ya. Mohon izin melalui video ini saya akan menjelaskan singkat saja ya, bagaimana sistematika penulisan dari business plan. Baik. Jadi mungkin secara singkat saja saya akan menjelaskan terkait dengan sistematika penyusunan business plan. Kita mulai dulu dari definisi ya. Apa itu business plan? Business plan ya ditulis secara naratif, pada umumnya berkisar antara 25 sampai 35 halaman yang mana menjelaskan rencana bisnis yang akan dilakukan. Ya. Dan juga business plan merupakan rencana-rencana yang berguna bagi perusahaan atau bagi seorang pengusaha untuk melihat ke depan, mengalokasikan sumber daya, memfokuskan pada key point, dan nantinya menyiapkan diri terhadap peluang dan penyelesaian masalah. Jadi ia merupakan rangkaian rencana-rencana, strategi-strategi, ya, kemudian pengalokasian sumber daya, fokus kepada aspek-aspek key point, ya, yang kemudian ini kita gunakan untuk memanage bisnis yang akan kita lakukan. Business plan juga merupakan dual use document, ya. Jadi bagi kebanyakan usaha baru, business plan adalah dokumen dwifungsi yang bisa digunakan di dalam atau di luar perusahaan. Ya, bagaimana business plan ini menjadi rujukan, ya, tidak hanya untuk memanage apa yang ada di dalam perusahaan, tapi juga untuk mengakomodir aspek-aspek penting yang ada di luar perusahaan. Pada business plan, ya, kita akan memutuskan apakah suatu bisnis itu dapat dimulai atau tidak, apakah suatu bisnis itu layak atau tidak. Ya. Business plan juga merupakan peta jalan dari realisasi sebuah ide atau bisnis. Ya. Kemudian, business plan juga merupakan persyaratan untuk dipresentasikan kepada lembaga keuangan seperti bank atau investor untuk mendapatkan pinjaman atau hibah modal bagi bisnis yang akan dijalankan. Mohon maaf. Jadi biasanya kalau misalnya adik-adik ingin mengambil pinjaman ke bank atau ingin mendapatkan modal dari investor, adik-adik akan diminta untuk menjelaskan bisnis plan. Ya, bisnis plan Anda seperti apa? Atau kita sebut juga dengan feasibility study, ya. Studi visibilitasnya seperti apa? Apakah memenuhi? Apakah layak untuk diteruskan atau tidak? Jadi seperti itu. Maka ketika kita berhasil untuk membuat bisnis plan yang sangat baik, ya, yang sangat komprehensif, yang sangat detail, insya Allah ini nanti akan memudahkan kita, baik itu dalam hal untuk mendapatkan pinjaman maupun dalam hal untuk memperoleh modal. Ya, seperti itu. Pada business plan, ya, kita juga dapat membuat perencanaan terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan dan juga membantu kita untuk menghindari, ya, permasalahan-permasalahan apa saja yang kemungkinan dapat terjadi, ya, yang mungkin nanti akan menghambat usaha kita, seperti itu. Ya, jadi business plan ini adalah rangkaian strategi yang bisa kita gunakan, ya, untuk kemudian memprediksi beberapa tahun ke depan, dan dengan prediksi tersebut kita bisa memaksimalkan potensi yang kita punya, kita bisa menghindar dari permasalahan yang mungkin akan datang di kemudian hari, ya, seperti itu. Jadi dengan
Nah, membuat bisnis plan, kita bisa memiliki tujuan-tujuan, baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dan diharapkan tujuan-tujuan tersebut sesuai atau menjawab visi dan misi yang kita susun di awal perencanaan bisnis ini. Ya, jadi ini tadi ya, bisnis plan itu membantu seseorang entrepreneur ya untuk memutuskan apakah bisnis itu dapat dimulai atau tidak, layak atau tidak, ya, mengelola ide bisnis sehingga dapat memulai menjalankan suatu bisnis dengan jalan yang tepat. Kemudian juga bisnis plan menjelaskan ide bisnis kepada lembaga keuangan seperti bank untuk dapat pinjaman atau untuk dapat modal. Jika seseorang entrepreneur memutuskan untuk memulai bisnisnya, ia sudah memiliki rencana bagaimana untuk melakukannya. Ya, jadi bisnis plan ini wajib hukumnya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin modal yang sangat besar, ya, ratusan juta bahkan miliaran, itu pasti bisnis plan itu harus ada. Dan dari bisnis plan tersebut kita bisa melakukan prediksi ya, apakah nanti bisnis ini akan profitable atau tidak. Nah, siapa yang memerlukan bisnis plan? Ya, eh, audiensnya adalah yang pertama pegawai perusahaan, ya, dan apa yang mereka cari, ya, ini adalah untuk membantu para pegawai yang ada di perusahaan tersebut dalam melakukan sinkronisasi operasional dan bergerak memajukan perusahaan secara konsisten dan terarah. Sinkronisasi operasional ini dapat diartikan seperti misalnya bagaimana kita mengalokasikan sumber daya, bagaimana kita melakukan manajemen risiko, bagaimana kita mencoba untuk menganalisis faktor-faktor penting apa saja yang dibutuhkan, ya. Ya, jadi ini yang akan dicari ya pada bisnis plan tersebut. Kemudian juga investor dan external stakeholder itu juga membutuhkan bisnis plan untuk menunjukkan bahwa perusahaan mengoperasikan dana investor dengan baik dan akan menjadi perhatian dari seluruh pihak. Investor tidak akan mau untuk melakukan investasi ketika seorang pengusaha itu dia tidak siap, dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengembalikan dana yang sudah diinvestasikan oleh para investor. Maka dari itu, bisnis plan ini adalah suatu media di mana kita bisa meyakinkan para investor. Ini loh rencana kita, ini loh profit yang akan kita hasilkan, ini loh visibilitasnya seperti ini. Ya, ini loh asumsi-asumsi yang bisa kita gunakan sehingga nanti kemungkinan besar pendapatan yang akan kita terima seperti ini. Ya, hal-hal ini patut untuk kita uh, pertimbangkan dan akan menjadi faktor determinan apakah investor itu mau untuk menginvestasikan dananya, modalnya untuk kita, dan juga apakah bank itu akan memberikan pembiayaan untuk kita atau tidak. Ya. Kalau kita gagal dalam membuat bisnis plan, sehingga tidak ada prediksi yang cukup baik di masa depan, maka investor maupun bank tidak akan memberikan dananya. Ya. Nah, lalu kemudian struktur bisnis plan. Ya, struktur bisnis plan, jadi apa saja yang harus ada pada bisnis plan, kemudian juga kontennya seperti apa, ini nanti akan kita bahas lebih detail. Ya, untuk membuat kesan yang baik, suatu bisnis plan perlu mengikuti struktur penulisan yang akan dibahas pada bab ini. Walaupun beberapa entrepreneurs ingin menunjukkan kreativitasnya, penyimpangan dari struktur penulisan bisnis plan biasanya merupakan suatu kesalahan. Biasanya investor merupakan orang yang sibuk dan menginginkan bisnis plan dengan praktis, ya, sehingga ia dapat menemukan informasi yang penting dengan mudah dan cepat. Ya, investor ini kan sangat sangat sibuk ya, dan saya rasa itu cukup benar ya. Bagaimana kita itu membutuhkan informasi yang cepat dan mudah sehingga kita bisa segera memutuskan apakah usaha tersebut itu bisa dijalankan atau tidak. Ya.
Nah, ini adalah kontennya. Jadi di dalam bisnis plan itu ada apa saja. Nanti kita bahas satu-satu. Ya, Eh, jadi memang kalau kita lihat ya di dalam buku-buku itu banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita gunakan, dan mungkin dari satu referensi ke referensi yang lain itu agak beda gitu ya. Terdapat sedikit perbedaan ketika membahas tentang konten, ketika membahas tentang sistematika penulisan dan lain sebagainya. Ya. Namun yang akan kita ikuti pada eh, kesempatan ini adalah kita akan mengacu untuk membuat bisnis plan pada referensi panduan kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia (KBMI) tahun 2018 atau program kreativitas mahasiswa (PKMK) tahun 2018. Diharapkan apabila produk atau jasa beserta proposal bisnisnya sudah jadi, dapat disubmit ke KBMI untuk mendapatkan hibah permodalan sampai dengan 40 juta. Ya, ini salah satu referensi yang mungkin kita bisa pakai. Nah, ini adalah outline-nya. Ini adalah eh, apa saja yang harus ada. Yang pertama cover, kedua ringkasan eksekutif, kemudian kata pengantar. Ya, setelah kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, gitu ya. Kemudian ada deskripsi usaha, gambaran produk atau jasa, ya, foto prototipenya, seperti itu ya. Kemudian strategi pemasaran, strategi manajemen dan organisasi, pemodalan dan keuangan. Nah, lalu yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini ya bisa eh, di ditulis ya, seperti misalnya kita melakukan survei pasar. Kepada siapa saja kita lakukan survei pasar. Nah, ini bisa kita lampirkan ya foto-fotonya. Atau lampiran-lampiran ini bisa misalnya kita melakukan interview, kita melakukan proses produksi misalnya ya, membangun produknya ya, seperti itu. Kita mulai dari yang nomor 2 ya. Jadi setelah cover itu ada executive summary. Pada bagian ini kita akan mengemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dicapai dalam pencapaian tersebut. Ya, ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan, dan bertujuan akan pembaca dapat mengetahui segala sesuatu tentang usaha ya, baik secara singkat dan jelas. Ditulis tidak melebihi 1 halaman dan 1 spasi, serta ada keyword ya, maksimal 5 kata yang harus kita berikan. Ya, jadi keywordnya ini juga adalah kata-kata penting, kata-kata primer yang menjadi pokok bahasa. Dalam banyak kasus, investor akan meminta kopi dari seluruh isi bisnis plan jika ringkasan eksekutif yang dibuat sudah cukup meyakinkan. Ya, jadi kalau secara ringkasan saja sudah bagus, ya insya Allah ini akan bisa diterima oleh para investor dan para pemberi modal. Ya, dan ringkasan eksekutif merupakan bagian penting dari sebuah bisnis plan. Kemudian deskripsi usaha. Ya. Nah, deskripsi usaha itu ada beberapa hal yang harus ada. Pertama, latar belakang, dilengkapi dengan data dan fakta. Ya, permasalahan yang ingin diselesaikan, peluang usaha, manfaat usaha. Nah, ini adalah hal-hal yang harus ada. Ya, misalnya kita melihat salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di pasar, yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, dan kita mencoba untuk menawarkan solusi atas permasalahan tersebut. Ya, nah itu kemudian kita jelaskan, dan solusi tersebut bisa berupa produk atau jasa yang ingin kita jual kepada masyarakat. Ya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan gambaran produk dan jasa, contohnya seperti branding, ilustrasi produk dan jasanya,
ya, foto asli, ya, tampak depan, samping, atas, belakang. Kemudian juga ada desain kemasan, ya, informasi produk dan jasa. Mohon maaf ya. Jadi informasi produk atau jasa, kemudian ada SWOT analysis, ya, kemudian ada model bisnisnya seperti apa, model bisnis kanvas dalam hal ini, ya, untuk mengetahui siapa saja relevan stakeholder, ya, dan kemudian apa saja key aspek yang harus kita pertimbangkan, dan yang terakhir adalah proses pembuatan produk atau flowchart produksi. Jadi ini adalah hal-hal yang harus ada pada gambaran produk atau jasa, ya, seperti itu. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek pemasaran. Ya, jadi pada aspek pemasaran ini apa saja yang harus ada? Ya, yang pertama segmentasi, segmen pasar apa yang ingin kita tuju, ya, targeting, target konsumen apa yang ingin kita tuju, positioning, bagaimana kita memposisikan produk kita di pasar, apa keunggulan kita dari produk-produk yang sudah ada, yang sudah dijual di pasar. Ya, silakan nanti buka PowerPoint yang kita bahas strategi pemasaran. Saya rasa di sana sudah cukup jelas, ya, apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan segmentasi, targeting, positioning, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bauran pemasaran, ya, ada 4P, ada 7P, ya. Ini berkaitan dengan kalau 4P, ya, produk, place, ya, price, promotions. Kalau 7P ditambahin people, process, dan physical evidence. Ya, ini kalau 4P ini untuk kategori produk, sedangkan 7P ini adalah untuk kategori jasa. Ya. Jadi 4P-nya atau 7P-nya harus kita jelaskan. Produknya produk apa, place yang ingin kita jual itu di mana, promotionnya seperti apa, people-nya seperti apa. Ya, nah ini monggo. Oke, Sudah selesai kok rapimnya. sebentar, 10 menit lagi ya, Mas. Ya, jadi bauran pemasarannya seperti apa, nah ini harus masuk, ya, dalam bisnis plan yang akan kita susun. Nah, kemudian terkait dengan manajemen dan organisasi, ya, struktur organisasi usaha, siapa pemimpinnya, siapa, ya, divisi-divisinya apa saja, kemudian job description-nya seperti apa, job specification-nya seperti apa, kemudian berkaitan dengan reward dan punishment. Nah, ini mungkin bisa dibuka lagi, ya, PowerPoint atau rekaman saya ketika saya menjelaskan manajemen sumber daya manusia, ya. Kemudian aspek permodalan, ya. Permodalan, misalnya modal saat ini yang telah dimiliki, uang, bangunan, aset lainnya, dan lain sebagainya, asal sumber modal, modal yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha, dan rencana permodalan. Apakah nanti akan fokus pada perorangan, atau kita pinjam duit ke bank, atau kita cari investor untuk menambah modal. Ya. Ini berkaitan dengan aspek permodalan. Nah, kemudian ada aspek keuangan. Ya, aspek keuangan, ya, ada beberapa bagian yang harus ada. Contohnya misalnya kondisi keuangan saat ini, proyeksi keuangan usaha setelah mendapatkan permodalan, ya, kita bisa melakukan beberapa analisis, ya, seperti break even point, ya, kemudian NPV, IRR, ROI, ya, PBB, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah kemarin ketika kita bahas aspek keuangan ini ada 5, ya, 5 indeks yang kita gunakan atau 5 rasio yang kita gunakan untuk mengevaluasi apakah investasi yang kita lakukan itu layak atau tidak. Silakan nanti coba dipelajari lagi, dibuat Excel-nya, ya, dibuat Excel-nya, dan pastikan bahwa aspek keuangan ini visible. Ya, pastikan aspek keuangannya visible.
ada Excel juga yang sudah saya sertakan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi adik-adik bisa cek Excel itu untuk memberi gambaran bagaimana membuat prediksi keuangan atau visibilitas keuangan pada satu usaha. Ya. Dan kemudian setelah itu, ya setelah keuangan mungkin kita menuliskan kesimpulan. Ya. Dalam kesimpulan ini ya mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita bisa punya ide, idenya bisa kita turunkan menjadi planning, ya. Kemudian dari planning ini bisa kita realisasikan dan yang terakhir kita bisa mencapai sukses. Jadi kesimpulan saya rasa menyimpulkan saja terkait dengan apa yang kita lakukan dalam bisnis plan ini dan apakah usaha yang akan kita jalankan itu visible atau tidak. Oke, saya rasa cukup itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa di submit tugas akhirnya maksimal minggu depan ya. Dan nanti saya ingatkan juga di grup adik-adik bisa mulai menyiapkan dan kalau ada yang hal-hal yang kurang dipahami, adik-adik bisa membuka lagi PowerPoint atau rekaman yang sudah saya upload di MyTS Classroom. Baik, terima kasih. Ya, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.